welcome back to Mikazon Channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya kita bakal Q&A. Tapi Q&A kali ini aku gak sendirian loh. Aku bakal ditemenin sama Duta MIK 2019. Yeay. Jadi mereka tuh di sini bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang udah masuk lewat question box kita kemarin. Oke, sebelum kita ke videonya, pastikan dulu kalian udah subscribe channel ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan. Oke? Tanpa lama-lama lagi, let's jump to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zainal Arifin. Aku duta terpilih MIK tahun 2019. Hari ini aku bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan buat jawab beberapa pertanyaan yang tim Mikazon udah kumpulin beberapa hari yang lalu. Oke, langsung ke pertanyaan pertama aja. Kak, emang susah ya masuk MIK? Sebenarnya agak tricky ya buat masuk MIK tuh, kayak dibilang susah enggak, dibilang gampang juga enggak. Pokoknya kalian jangan sampai pesimis duluan deh. Wah, aku nggak akan masuk nih di MIK, pasti susah. Enggak kok, tenang aja. Karena presentasi kita ada di angka 4-5%. Jadi itu tuh masih lebih besar dibanding jurusan-jurusan lain gitu. Jadi peluangnya masih lebih besar. Tapi kalian juga jangan sampai terlena karena merasa, wah masuk MIK gampang nih. Jangan kayak gitu. Ingat, persaingan semakin ketat. Pokoknya kalian harus ngasih yang terbaik, belajar lebih giat lagi sampai hari ujian nanti. Jangan sampai dikasih kendor semangatnya, oke? Terus kuota SBM buat masuk MIK. Nah, ini kabar bahagia nih buat kalian. Karena di tahun ini bakal ada penambahan kuota menjadi 50. Setelah sebelumnya di tahun 2018 ada 30, terus 2019 45. Sekarang menjadi 50. Ini jadi sebuah tambahan peluang buat kalian karena kuotanya ditambah. Jadi kalian presentasinya akan meningkat. Tapi kalian jangan terlena, ingat. Terus untuk keseluruhannya DSM ada 30. Terus di SNM kemarin ada 20, jadi total keseluruhannya yang bakal masuk MIK 100 orang. Gitu. Emang MIK cuma ada di UPI aja, Kak? Iya, bener banget. Jurusan pariwisata, fokusnya di kuliner, itu cuma ada di UPI untuk jenjang S1-nya. Sedangkan di luaran ada, tapi mereka jenjangnya vokasi, D3. Atau kejuruan. Jadi mereka ditekankan pada keahliannya. Misalkan mereka ngambil pastry, ya udah pastry. Kalau di kita belajar semuanya. Jadi kita belajar memanage sebuah industri dari mulai pembelian hingga penjualan, serta hal-hal di dalamnya kayak pegawainya, bangunannya, semua hal kita manage kayak gitu. Jadi nggak fokus di satu ilmu kayak gitu. Dan itu hanya ada di Manajemen Industri Catering FIPS UPI. Lanjut pertanyaan keempat, seragam MIK buat kalian tuh apa aja? Nah, kita selama kuliah bakal pakai 5. Pertama ada seragam harian, ini jas. Kalian bakal pakai di hari Senin sampai hari Rabu. Nah, nanti di hari Kamisnya kalian ganti pakai vest. Dari atas sampai bawah tetap sama, cuman diganti jasnya pakai vest atau rompi. Terus di hari Jumat kalian bakal pakai batik. Batiknya boleh apa aja, bebas, asal sopan. Silakan kalian pakai. Terus ada 2 lagi, ini baju praktek. Ada jaket set warna merah sama biru. Buat yang merah itu buat cuisine sama gastronomi. Terus yang biru itu buat pastry sama bakery. Jadi total selama kalian kuliah di MIK kalian bakal pakai 5 baju. Terus nomor 5,
Kak, kalau PKL atau KKN itu biasanya gimana? Nah, buat PKL kita biasanya ada di industri atau di kedinasan, kayak industri perhotelan bintang 5 ya pastinya, ataupun catering penerbangan kayak gitu, aero catering, ataupun industri lainnya, pokoknya yang terbaik. Sedangkan untuk kedinasannya kalian bisa di Dinas Budaya dan Pariwisata ke tingkat provinsi sama tingkat kabupaten. Kalau kalian punya tempat PKL lain, kalian boleh ajuin. Nanti kalau misalkan ACC kalian boleh ambil. Tapi lebih diutamakan yang sudah kakak-kakak kalian pakai terlebih dahulu. Itu lebih rekomend buat kalian. Terus kalau KKN-nya karena di UPI KKN-nya tematik, jadi itu udah disediakan sama pihak universitas. Nanti kalian tinggal masuk ke websitenya, terus kalian pilih tuh. Kayak misalkan yang paling terkenal di UPI itu Citarum Harum. Nanti kalian tinggal klik nama kalian di websitenya. Nanti kalian bakal dipilihin kelompoknya secara random. Terus kalian bakal KKN di Citarum Harum. Gitu. Untuk prakteknya biasanya semester berapa ya Kak? Kita praktek biasanya semester 2, cuman mulai tahun kemarin ada perubahan kurikulum, jadi kita lebih difokuskan lagi. Jadi kalian bakal praktek di semester 3. Karena dari awal kalian sudah diarahkan mau puisin atau pastry. Jadi nanti di semester 3 kalian ngambil pastry atau puisin. Pastry di semester selanjutnya bakal pastry lagi. Kalau puisin ada Western sama gastronomi Nusantara, masakan Nusantara. Jadi di semester 3-nya Western, nanti selanjutnya masakan Nusantara kayak gitu. Terus untuk PKL itu biasanya ada di semester 5 atau 6. Terus buat KKN-nya ada di semester 6 akhir. Lanjut. Halo teman-teman, kenalin aku Magfira dari program Studi Manajemen Industri Catering 2018A. Di video ini aku juga mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian isi di question box Instagram Mikazon UPI beberapa hari yang lalu. Dan by the way, maaf banget aku tag video ini di dalam mobil soalnya kebetulan minggu-minggu ini lagi agak padat schedule-nya dan sekarang juga lagi ada workshop tapi lagi break dan aku isi break ini untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, langsung pertanyaan yang pertama dari Anti Nabila, skor UTBK minimal buat masuk MIK berapa ya? Dan kalau jalur mandiri MIK, skor UTBK aja atau ada tes lagi? Pertama-tama aku mau disclaimer dulu, kalau aku masuk ke manajemen industri catering itu lewat jalur SNMPTN, which is nggak ikutan UTBK atau tes tulis sama sekali. Untuk SBMPTN dan UMUPI atau SMUPI yaitu seleksi mandiri UPI, setauku kalau dilihat dari beberapa media online tahun 2019 lalu untuk masuk ke manajemen industri catering itu sekitar 31-32% jawaban kalian harus benar di SBMPTN atau UTBK. Tapi perlu diketahui bahwa UPI atau MIK sendiri tidak pernah mengeluarkan passing grade secara resmi untuk dijadikan acuan para mahasiswa barunya. Karena mungkin ini salah satu hal yang privasi bagi suatu lembaga ya, untuk menyeleksi para peserta yang akan masuk ke lembaga tersebut. Nggak hanya UPI sih, tapi semua universitas. Dengan kata lain, semua passing grade yang kalian lihat atau dapatkan dari berbagai lembaga bimbel atau media online itu bukan merupakan angka yang valid, tapi lagi-lagi prediksi. Misalnya, jurusan sejarah memiliki 100 kuota untuk menerima mahasiswa baru. Lalu, sebuah lembaga bimbel melafalkan bahwa calon mahasiswa tersebut meski menjangkau nilai 50% dari nilai maksimal soal SBMPTN supaya bisa diterima di jurusan tersebut. Ternyata setelah selesai seleksi SBMPTN, nilai maksimal peserta-peserta tersebut hanya mencapai 49,5%. Apakah kuota 100 mahasiswa baru jurusan tersebut akan menjadi kosong? Sebaliknya, dengan kuota yang sama dengan passing grade 50%, ternyata mayoritas peserta UTBK sukses mencapai persentase di atas 50%. Apakah seluruh peserta yang mendapatkan passing grade 55% itu akan diterima semua? Tentu enggak kan? Nah, maka dari itu kita dapat melihat cerminan bahwa passing grade tersebut bukanlah suatu nilai yang pasti. Akan lebih baik bila kamu
mempersiapkan diri untuk berlomba mendapatkan nilai terbaikmu dan angka passing grade-mu sendiri, di mana nilainya jauh di atas nilai passing grade yang tersebar di luar sana. Dan jangan lupa berdoa ya, karena menurutku berdoa itu menambah kepercayaan diri kita sih. Next, dari Novia Rahayu 20, bedanya MIK dan Tata Boga selain dari gelar apa? Mungkin dari gelar dan judul atau nama jurusannya juga udah kelihatan nih kali ya. Kalau program studi manajemen industri catering itu merupakan salah satu bagian dari jurusan pariwisata, sedangkan Tata Boga merupakan salah satu bagian dari jurusan PKK atau pendidikan kesejahteraan keluarga. Dalam artian, Tata Boga itu fokusnya untuk pendidikan masak-memasak atau bidang boga itu sendiri. Berbeda dengan MIK yang memiliki tujuan atau sangat menonjolkan untuk menjadi seseorang yang istilahnya pandai memanage gitu, asik. Yang mana di sini fokusnya ke industri catering. Jadi, selain kita bisa mengetahui dan bisa mempraktekkan beberapa dasar masak-memasak, pada intinya sebagian besar materinya itu adalah bagaimana kita bisa merencanakan dan mengatur suatu industri makanan atau usaha catering, dan yang sebetulnya juga kita bisa terapkan semua itu di sektor lain. Selain itu, setauku Tata Boga juga tidak memiliki seragam kecuali praktek atau mungkin kegiatan-kegiatan khusus lainnya. Berbeda dengan MIK yang harus pakai seragam setiap hari dan harus pakai heels untuk perempuan, ini sih yang aku suka. Kita gak usah bingung-bingung untuk matching-matchingin baju dan sepatu ngampus setiap paginya. Untuk prakteknya mungkin tidak terlalu banyak sih ya, sekitar 30%, dan untuk teorinya sekitar 70%. Sejauh ini selama 2 tahun berada di MIK, praktik masak-memasak itu mulai dari semester 2 yaitu bakery, kemudian semester 3 cuisine, dan dilanjut semester 4 mulai penjurusan. Kalau aku masuk ke kelas pastry dan beberapa teman-temanku yang lain masuk ke gastronomi. Ada 2 penjurusan gitu, pastry dan gastronomi di semester 4. Tapi untuk yang angkatan 2019 kemarin beda lagi sih. Jadi dari pertama masuk mereka sudah mengalami penjurusan gitu, apakah mau pastry atau gastronomi. Jadi kurang lebih ada 4 jenis praktek lah ya, bakery, pastry, gastro, dan cuisine. Prakteknya dari dasar banget, mulai dari basic teorinya, belajar di kelas dulu lah sekitar setengah semester, dan setengahnya lagi baru masuk kitchen. Kita praktekin apa yang udah kita ketahui di kelas, dan gak jarang dosen juga ngasih kita resep baru untuk kita coba di sana. Setelah selesai dievaluasi deh, jadi kita bakal terus terlatih dan sebisa mungkin meminimalisir kesalahan, juga meningkatkan kemampuan memasak kita di praktek yang selanjutnya. Next, ada dari Risma Putri, biaya kuliah di MIK berapa? Sebenarnya mirip-mirip sih ya sama jurusan yang lain, sesuai dengan jalur mana yang kamu ambil, apakah itu SNMPTN, SBMPTN, atau SMUP. Pekerjaan, pendapatan, dan tanggungan orang tua juga sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya biaya UKT atau semesteran kita. Untuk lengkapnya kalian bisa cek di link di bawah ini, oke? Next lagi. Ada dari Alia SR, KMIK banyak praktek masaknya nggak sih? Ini mirip-mirip ya sama yang sebelumnya. Seperti yang aku sebutin, sejauh ini ada 4 praktek masak-memasak. Yang pertama ada bakery, kedua pastry, ketiga cuisine, dan gastronomi. Jadi ada 4. Next, ada Ririn Fajrin, prospek kerja alumni MIK. Oh ya, kalian harus tahu prospek kerja di MIK itu luas dan banyak banget. Pertama, lulusan MIK ini dibutuhin banget di industri pariwisata. Nggak hanya lokal, tapi juga nasional sampai internasional, terlebih lagi di industri kuliner. Dengan pengetahuan yang berfokus pada manajemen industri kuliner yang didapat, lulusan prodi ini akan sangat menonjol untuk berkarir di dunia industri food and beverage, baik di perhotelan, restoran, dan lainnya. Contohnya nih, supervisor industri food and beverage, akuntan, purchasing, main kitchen, pastry and bakery, manajer restoran, catering, perbankan, perkapalan, bahkan manajer hotel. Dan satu lagi, kalian juga berpeluang untuk ngajar di sini loh. Oke kan? Last question. Dari _itis, suka duka di MIK. Sebenarnya nggak ada yang
dukanya ya selama kuliah di MIK sebenarnya happy aja gitu, kayak kalian pulang praktek makan, pokoknya seneng deh pokoknya. Terus mata kuliahnya juga asik-asik sih sebenarnya, nggak terlalu memberatkan kalian. Cuma ada satu yang bisa dibilang jadi duka, tapi ini pribadi ya, karena aku orang yang nggak terbiasa terlalu rapi, jadi agak tertekan aja gitu selama kuliah di MK. Harus benar-benar rapi, rambut pakai pomade, nggak boleh ada kumis, nggak boleh ada jenggot, sepatu disemir pakai pin, nggak boleh kurang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk MK terus kebiasaan kalian sama kayak aku barusan, mulai dibiasain aja dari sekarang buat rapi, karena nanti kalian harus dibiasakan rapi dari Senin sampai hari Jumat. Jadi Suka duka di MIK. Kayaknya Jenal udah jawab deh. Sukanya banyak banget. And to be honest, kayaknya hampir semuanya suka deh. Di sini aku bisa meningkatkan dan mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Bahasa Inggrisnya di sini juga digecek banget. Tenang, kita diajarin dari dasar. Semuanya dari dasar. Jadi rasanya di sini senang-senang aja sih, karena mungkin pelajarannya juga cukup nyantai dibandingkan jurusan atau program studi lain. Jadi punya waktu lebih untuk explore dan mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin di aspek-aspek atau bidang-bidang lainnya. Kalau dukanya apa ya? Paling kemarin pas semester 4 tiba-tiba kelasnya dipisah gitu, yang awalnya kelas A dan B sekarang harus sesuai dengan penjurusan yang kita pilih antara pastry atau gastronomi. Nah, banyak tuh teman-teman aku yang milih gastronomi dan eventually kita harus pisah kelas. Maybe that's it. Thank you. mungkin itu aja karena pertanyaannya udah habis. Semoga semuanya terjawab. Semoga kalian puas dengan jawabannya. Buat kalian yang mau masuk MIK, semangat. Jangan sampai kendor semangatnya sampai nanti hari ujian tiba. Saya Zainal Arifin, saya tunggu kalian di MIK tahun 2020. Nah, jadi itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga kalian puas dengan jawaban-jawabannya. Tapi kalau misalkan kalian masih kepo nih tentang MIK, bisa langsung DM ke Instagram kita di sini. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like dan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Terus kalian share juga video ini ke teman-teman kalian supaya bisa memberikan informasi lebih tentang MIK. Tetap jaga kesehatan kalian, stay safe, dan tetap di rumah aja, oke? Sampai bertemu di video selanjutnya.